harus didetailkan dan seorang project controller harus paham nih untuk disiplin apa dulu yang harus maju duluan, harus start, terus produk-produk interface apa saja yang saling bersinggungan antar disiplin. Ya, jadi kalau misalkan kita ada kesulitan sebagai junior civil engineer, nah itu kan ada rekan kerja, ada senior, nah itu masih bisa untuk dikomunikasikan, didiskusikan buat solve problemnya itu. Halo Riker ID, kembali lagi ke Riker Talks. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ada 2 orang engineer wanita dari perusahaan engineering terkemuka di Indonesia. Mari kita perkenalkan di sini. Selamat datang Bu Ocha dan Mbak Imas. Salam professional people. Pada hari ini sengaja kita undang Bu Ocha dan Kak Himas untuk membahas tentang dunia engineering, khususnya di bidang civil engineering. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mungkin sebelumnya tak kenal maka tak sayang nih. Nah, kita coba kenalan dulu nih dengan Bu Ocha dan Kak Himas. Bu Ocha dan Kak Himas mungkin bisa diperkenalkan kepada kami masing-masing dari background Bu Ocha dan Kak Himas, kemudian mungkin dulu lulusan dari mana dan sekarang bekerja di mana. Dimulai dari Bu Ocha dulu. Perkenalkan, saya Ocha, saya sebagai civil engineer di PT Rekayasa Engineering. Sebelumnya saya lulusan teknik sipil Universitas Andalas dari Padang, Sumatera Barat. Saat ini saya sudah bekerja sekitar 14 tahun di PT Rekayasa Engineering sebagai civil engineer, dan sebelumnya juga di perusahaan sebelumnya juga posisi sebagai civil engineer. Halo semua, perkenalkan nama saya Himas, saya lulusan dari Universitas Diponegoro, angkatan 2018. Dan untuk saat ini pertama kali bekerja di Rekayasa Engineering sebagai junior civil engineer. Dan saat ini sudah bekerja selama kurang lebih 10 bulan. Senang sekali berkenalan dengan 2 engineer kita ini, Bu Ocha dan Mbak Himas ya. Jadi selanjutnya ngobrol deh Bu, kita pengen tahu beberapa hal tentang dunia civil engineering ini. Mungkin dari point of view Bu Ocha yang sudah sebagai senior dan juga Mbak Himas yang mungkin dibilangnya masih newbie ya di dunia civil engineering, tapi tidak ada masalah. Artinya dari sini nanti kita coba akan gali lebih lanjut kira-kira seperti apa sih civil engineering itu versi Bu Ocha dan Mbak Himas. Nah, mulai nih Bu, ada beberapa pertanyaan dari saya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang membuat Bu Ocha dan Mbak Himas tertarik di bidang civil engineering? Mungkin bisa dimulai dari Bu Ocha dulu. Oke, baik. Saya memang dari kecil ya Mbak ya, jadi dari keluarga itu orang tua ya bekerja di bidang teknik juga, jadi dari kecil itu udah emang memperhatikan gitu bagaimana sih itu, kenapa harus jalan harus dibuat, kenapa bangunan itu harus dibuat, mungkin kebutuhan apa gitu. Nah, suka merhatiin pembangunan jembatan, jadi memang tertarik dengan struktur gitu. Nah, jadi dari awal juga saya sukanya pelajarannya fisika kayak gitu, hitung-hitungan, jadi ya cita-citanya udah dari awal itu udah pengen jadi insinyur gitu ya, kalau zaman dulu nyebutnya insinyur gitu. Ya akhirnya ya fokusnya saya selalu ke situ gitu untuk memantapkan tercapainya cita-cita itu gitu. Tapi memang awalnya dari sekitar ya, Dari dari lingkungan, lingkungan ya, keluarga gitu. Memang tertariknya ke keteknikan gitu. Itu Mbak Liva. menarik sekali Bu. Jadi lingkungan keluarga itu penting ya Bu ya, Iya, untuk menunjang kemana konsentrasi kita di depannya nanti. Iya, betul Kalau sekali. dari Mbak Himas sendiri seperti apa? Kalau dari saya, dulu waktu kecil itu juga sama ya kurang lebihnya. Tapi orang tua saya tuh nggak ada background teknik sipil sama sekali. Nah, tapi waktu kecil tuh kebetulan ngelihat rumah dibangun, rumah orang tua kan. Terus bapak tuh kayak suka ngasih instruksi ke tukang gitu-gitu. Nah, menurut saya tuh kayak menarik. Terus dulu suka ikut kalau misalkan beli material gitu-gitu suka ikut. Nah, terus setelah itu waktu beranjak dewasa itu kakak saya juga tertarik di teknik sipil. Nah, dulu dia kuliah di jalan jembatan tapi udah pindah. Nah terus saya tertarik tuh dari situ. Kebetulan saudara juga ada yang kuliah di teknik sipil. Nah dari situ kemudian SMA juga IPA. Nah ada kesempatan untuk daftar SNMPTN di
universitas, nah saya ngambil ke bidang teknik itu, nah terutama teknik sipil karena emang dari awalnya tertariknya di teknik sipil seperti itu. Jadi sama ya kurang lebih backgroundnya karena memang dari awal dari kecil sudah ada ketertarikan ini ya terkait dunia teknik sipil. Yang satu ngeliat keluarga, yang satu ngeliat bapak nih dikasih instruksi ke tukang. Menarik nih, apalagi nih cewek-cewek di dunia teknik ya. Oke, agak sangat jarang seperti itu. Oke. Nah, Bu Ocha, Mbak Imas, selanjutnya kesulitannya apa sih menjadi seorang civil engineer ini? Pengalaman Bu Ocha dan Mbak Imas lah, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Imas dulu. Kalau dari aku mungkin kalau waktu kita kuliah gitu ya, itu kan kita belajarnya di teknik sipil tuh misalkan kayak statika, ada mekanika tanah gitu-gitu. Nah itu kan kalau kita masih kuliah tuh belum praktek ke lapangan, jadi kayak kita masih kayak ngawang gitu. Ini tuh apa ya? Kok caranya ngitung gini? Kenapa gitu-gitu. Nah kayak belum ngelihat secara langsungnya di lapangan, jadi kayak mungkin penerapannya juga masih agak bingung. Nah nanti setelah seiring berjalannya waktu, nah itu kan nanti ada kayak kerja praktek gitu-gitu, nah itu mungkin bisa jadi referensi kayak oh jadi dulu yang dipelajarin tuh ternyata gini, jadi gitu kayak misalkan kita masih waktu ngerjain sesuatu tuh kadang kita bingung ini kalau di lapangan tuh bentuknya kayak apa ya, kok cara ngitungnya gini gitu. Nah itu sih kurang lebihnya kalau misalkan kesulitan di awal-awal gitu ya. Itu aja sih. Lebih melihat teori dan prakteknya. Iya, Kadang-kadang benar. kelihatan apa berbeda atau seperti Iya, apa kan seperti kayak itu. di lapangannya gimana bentuknya gitu. Oke, kalau dari Bu Ocha sendiri Bu? Oke. Kalau dari saya menyambung dari Mbak Himas tadi, kalau dari Mbak Himas kan menyambung dari teori ke prakteknya seperti apa. Nah, sebenarnya setelah berjalan praktek itu pun juga ada kendala seperti itu. Misalkan dari teori seperti ini, tapi aktualnya karena sipil itu tergantung ke kondisi alam, misalnya tanah gitu, atau lingkungan. Nah, itu juga kesulitan kita ketidakpastian itu, misalkan ada penyelidikan tanah, kan tidak bisa juga semua lokasi kita selidiki tanahnya, jadi ada perwakilan-perwakilan. Nah itu salah satunya ketidakpastian kondisi alam. Betul. Terus yang kedua, karena kita sipil ini sebagai penyedia atau yang mendesainkan untuk disiplin lain, misalkan pondasi kah, strukturnya yang digunakan disiplin lain. Nah itu kadang kita itu kesulitannya menentukan requirement yang dibutuhkan disiplin lain itu yang kita butuh waktu untuk menunggu, sedangkan desain kita harus mulai cepat dan bangunannya harus duluan mulai gitu, harus duluan selesai gitu di lapangan. Ya itu mungkin kalau kesulitan seperti itu, ya itulah gunanya yang manajemen project tadi itu ya, mengatur schedule-nya supaya ini pas, supaya jadwalnya pas gitu. Seperti itu sih Mbak Lipa. Oke, jadi kejar-kejaran sebenarnya ya. Pengelolaan data itu tadi Data yang menunggu, tapi jadinya harus paling cepat. Nah, ini tantangannya di situ. Iya, sebagai betul. civil engineer gimana untuk bisa mencari data secepat mungkin agar bisa mensupport untuk Perhitungan. disiplin lain Iya, secara gitu. lebih cepat. Termasuk datanya juga harus yang mendekati akurat ya. Iya, Maksudnya mendekati jangan itu data harus punya dasar yang kuat juga Iya, gitu. betul. Seperti Nggak itu. boleh ngawur ya. Iya, betul. Nggak boleh ngawur, bisa. nggak bisa ngawur. Benar-benar Betul, harus emang memang harus berdasarkan teori data, dan juga dengan aktual yang ada di lapangan, cara ngeblendnya seperti apa? Betul, Mbak Liva. Oke. Gitu. Wah, menarik nih. Sepertinya dunia sipil ini agak rumit, tapi menarik ya untuk dijalani. Iya, tapi kalau misalkan kayak setelah kerja ini misalkan kesulitan, mungkin kalau ada yang tanya gimana sih kalau fresh graduate masuk ini kesulitannya awalnya gimana? Nah itu kalau kebetulan di rekayasa engineering menurut saya lingkungan kerjanya tuh sangat baik ya. Jadi kalau misalkan kita ada kesulitan sebagai junior civil engineer, nah itu kan ada rekan kerja, ada senior, nah itu masih bisa untuk dikomunikasikan, didiskusikan buat solve problemnya itu. Oke, I see. Komunikasi kuncinya ya, komunikasi antar departemen, junior, senior, Iya, nah, itu betul. komunikasi kuncinya di situ. Nah, Bu Ocha, Mbak Imas, dunia teknik ini kan pasti terus berkembang ya seiring berjalannya waktu. Apalagi industri juga makin bertambah luas, teknologi tambah maju dan sebagainya. Nah, dari Bu Ocha dan Mbak Imas sendiri, gimana sih cara mensiasati untuk perkembangan teknologi yang terbaru ini? Update-update apa yang dilakukan Bu Ocha dan Mbak Imas agar bisa terus nih
eksis nih di dunia teknik sipil atau civil engineering? Mungkin dari Bu Ocha dulu nih, gimana? Oke, baik. Jadi di dunia teknik sipil ini atau civil engineering ya, yang pertama itu pastinya kita selalu update untuk kode dan standar, Mbak. Jadi update kode standar nasional maupun internasional yang dilakukan oleh para ahlinya, kita itu wajib mengikuti entah SNI atau ACI atau STM ya yang kita ikuti gitu, atau ISC untuk steel structure gitu. Nah itu kita selalu mengikuti update itu untuk diaplikasikan ke dokumen kita yang kita desain ya, kalkulasi dan desain kita. Selanjutnya ada juga untuk update software ya, mungkin Mas sebagai yang menggunakan langsung sampai saat ini software itu kan selalu diupdate gitu untuk misalkan untuk structure analysis ya itu kita mengikuti semuanya. Selain update juga ada software baru yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam waktu kita mendesain. Ya, mungkin tambahan dari Mas boleh? Kalau dari saya mungkin misalkan kayak saya mengerjakan gitu ya, itu kan kalau di rekayasa engineering ini biasanya menggunakannya StatPro gitu. Nah itu kan dulu waktu kuliah tuh belum pernah belajar StatPro, nah itu harus belajar mengupgrade diri ya tentunya buat belajar StatPro itu. Nah di rekayasa engineering itu juga kan proyeknya juga ada bermacam-macam. Nah itu kayak dari awal sampai 10 bulan ini tuh yang saya kerjain kan beda-beda gitu. Beda sama dengan kayak perusahaan yang lain yang misalkan high building, apa-apa tuh high building semua yang dikerjain. Kalau di rekayasa engineering kan beda-beda. Belum lagi lokasinya berbeda-beda, nanti bisa ditemukan masalah-masalah baru. Nah itu juga harus di-upgrade, kayak misalkan tanahnya di sini kurang baik, nah berarti buat datanya bagaimana, buat itu juga buat belajar kita sendiri sebagai engineer-nya tentunya. Nah jadi selama bekerja ini tuh kita sebagai civil engineer itu selalu untuk mencoba untuk mengikuti teknologi dan perkembangan yang ada gitu. Jadi selalu di-upgrade sesuai dengan kondisinya, jadi untuk outputnya juga bagus untuk klien gitu. Berarti selain harus mengikuti ini dengan code-code yang ada, terus juga dengan software-software yang ada, update-nya juga harus tetap diikuti dan juga pastinya listen learn dari pengalaman atau yang dari lapangan. Kadang kan bisa jadi ya kalau saya tangkap tadi di lapangan tuh akan muncul case-case yang beda-beda, yang mana case tersebut tuh bisa jadi belum pernah ditemukan di sebelum-sebelumnya di case yang atau mana tempat lain gitu. Dan dari situ nanti menjadi tambah berkembang dan bisa jadi mungkin bisa menjadi temuan suatu desain yang baru atau seperti apa. Bisa atau juga nanti selain desain di lapangannya juga metode konstruksinya juga mungkin kalau ada metode-metode baru itu salah satu pembaruan juga nanti waktu kita melaksanakan pekerjaan itu gitu. Setelah mendesain kita kan merealisasikannya di lapangan, nah itu juga bisa. Jadi mungkin ya seperti tadi mungkin mulai dari update code and standar, software, terus case-case waktu kita ngedesain dan juga metode konstruksi. Nah, itu yang selalu kita upgrade dan berkelanjutan ya untuk di civil engineering. Oke, jadi nggak boleh males nyari informasi dan terbaru. Jadi apa namanya akan terus berkelanjutan dan otak ini akan terus memikirkan solusi-solusi yang terbaik. Oke, seru sekali nih teman-teman. Mungkin bisa kita lanjutkan juga nih Bu. Bisa nggak ya Bu Ocha dan Mbak Imas ceritakan pengalaman dari yang sudah dijalani, terutama di konstruksi ini, contoh spesifiknya apa nih problem yang muncul dan solve-nya seperti apa? Seperti itu, mungkin dari Mbak Imas dulu deh. Kalau dari saya mungkin kayak contoh gampangnya itu kayak misalkan sebagai fresh graduate terus mengerjakan project gitu, itu kayak misalkan desain dulu tuh kayak misalkan sebagai civil engineer junior ya di kantor itu kalau ngerjain itu kadang misalkan oh ini ternyata tanahnya setelah ada pembaruan data kan kok yang awalnya bisa didesain sebagai fondasi dangkal tapi ternyata sekarang udah nggak bisa nih gimana gitu-gitu. Nah itu kan juga salah satu problem ya harus diselesaikan. Nah itu juga bisa dikomunikasikan ini gimana dikasih fondasi dalamnya tuh seperti apa yang diiniin gitu. Nah itu bisa dikomunikasikan ke senior untuk dikomunikasikan solusinya ya gitu. Nah jadi kalau misalkan case internal sih kurang lebih seperti itu ya dari junior ke senior gitu. Terus kalau misalkan di RE juga kalau misalkan mengerjakan project
itu juga nanti ada kayak meeting-meeting gitu untuk bertemu ke ownernya gimana kalkulasi ini sudah oke apa belum gitu. Oke, jadi selalu ada Kon- counterpartnya ya, counterbacknya terkait permasalahan yang ada. Nanti mungkin terutama dari Mbak Imas yang masih junior di sini akan banyak sekali pertanyaan pastinya ke senior-senior ya Iya, nantinya. betul. Nah, dari Bu Ocha sendiri nih sebagai senior yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia civil engineering. Nah, case-case apa Bu yang pernah ditemui dan mungkin diambil beberapa sampel aja yang paling kritikal yang menurut Bu Himas dan seperti apa solusinya? Oke. Menyambung dari Mbak Imas tadi, memang yang utamanya kalau di sivil itu kebutuhan data ya Mbak ya. Jadi saat sivil itu harus mendesainkan sesuatu, ya terutama di bidang EPC ya. Kita kan dari rekayasa engineering ini utamanya mensupport engineering di bidang EPC. Kebutuhan data sivil yang harus kita gunakan sebagai referensi dalam desain. Dan sivil itu di lapangan harus jadi duluan, tapi datanya kita menunggu dari departemen lain gitu. Nah itu salah satu contoh kasusnya ya, kita bagi per sequence aja gitu, kebutuhan di lapangan seperti apa misalkan. Pekerjaan piling dulu nih. Nah dari si pengguna misalkan mechanical, mereka harus ngunci dulu lokasinya bener nggak di situ. Terus mereka harus ngunci tapaknya dulu nih, tapaknya perkiraan berapa yang not to exceed, lotnya juga harus dikunci. Boleh berubah tapi tidak signifikan gitu, mungkin berapa persen yang sivil punya allowance ya. Nah itu sih trik-triknya, memang bukan ketidakpastian data tapi datanya itu akan pasti atau fix, tapi sipil harus jalan duluan. Nah jadi strategi-strategi itu yang kita jalankan gitu untuk menghadapi permasalahan input data buat sivil ini. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu sivil itu sangat berkaitan dengan disiplin lain gitu. Nanti ada interface. Nah, sivil tidak dengan sesuka hatinya mendesain gitu. Ini mesin nggak ini, nyambung nanti sama yang lain malah. sama yang lain. Nah ini mesin ini Beratnya. beratnya berapa kita desainkan, tapaknya berapa, lokasi angkurnya di mana. Terus nanti kita nggak bebas juga seluas-luasnya enggak, karena di sampingnya bakal ada fasilitas lain, terus ada perpipaan juga. Terus mungkin ada, kalau lebih rumit lagi itu kita bekerja di area existing. Mungkin aja di dalam tanahnya udah ada pipa atau kabel gitu. Nah itu kalau EPC itu semua harus didetailkan dulu di awal existing facility-nya. Terus kita dapetin data dari si pengguna mesinnya, equipment-nya, entah itu mechanical gitu. Nah kita harus sesuai dengan requirement. Nah, belum lagi nanti kalau seandainya mereka perlu struktur dari kita, nah kita nggak bisa sembarangan tiba-tiba ngasih Langsung pintu, pasang gitu nggak bisa ya. nggak bisa ngasih pintu di situ, atau mungkin perlunya dari instrumen misalnya control building, control room. Kita harus nanya operatornya berapa orang, terus mereka perlu ruangan apa saja. Nah di situ ya selain sipil ada arsitek yang bantu kita untuk arrange ruangannya, tapi tetap requirement-nya itu sendiri dari si pengguna fasilitas itu gitu. Nah itulah interface itu tadi yang sipil. Jadi kalau memang dia passionnya di civil engineering di dunia EPC itu akan asik ngerjainnya gitu. Ya bener kan Mas? Jadi kayak terima data ini kenapa, jadi data itu nggak kita terima aja, kita pelajarin ya requirement-nya seperti apa, baru kita mulai desain. Nah selain itu juga seperti Imas bilang tadi, untuk yang junior akan bareng-bareng dengan tim di proyek ya, ada yang seniornya juga, jadi kita teamwork. Nanti kalau ada kendala bukan hanya yang yang berpengalaman aja yang merasa bisa gitu, karena dari junior akan memberikan ini juga inputan juga, karena ya insight baru untuk tim gitu. Jadi ya intinya sih memang sangat perlu teamworknya gitu sih Mbak, karena interface dan juga sequential data yang harus kita pikirkan strateginya seperti itu Mbak. Oke, memang yang paling dibutuhkan kan komunikasi ya Bu. Betul. Tapi kalau saya tangkap di sini, civil engineer itu lebih banyak sebagai komunikator di semua lini ilmu ya, semua lini disiplin ya. Jadi karena semua disiplin akan membutuhkan civil engineer, jadi harus ada komunikasi dan itu nggak boleh miss di situ Bu, karena nanti akan berkaitan dengan disiplin-disiplin lain. Wah, seru nih.
Nah, Bu Ocha, Mbak Imas, menurut Bu Ocha dan Mbak Imas sendiri, apa sih kunci keberhasilan suatu tim engineering untuk suatu project EPC yang berjalan? Dan eh, mungkin bisa kasih contoh konkretnya, nih, terutama yang terkait dengan time schedule. Jadi, yang saya pahami, kadang di project EPC itu time management itu sangat penting ya, karena schedule-nya sangat mepet. Nah, dari Bu Ocha atau Mbak Imas sendiri, ada tips and tricks nggak untuk bisa membagi terkait waktu, schedule, agar bisa berjalan dengan baik, terutama di lingkup tim engineering, khususnya di civil engineer seperti itu. Mungkin dari Bu Ocha. Oh ya, boleh. Jadi untuk project EPC, terutama untuk engineering, yang sangat berperan itu di situ sebenarnya project control. Project control itulah yang menyusun schedule proyek, timelinenya awal akhir apa dikunci, terus sekuensial per disiplinnya juga harus didetailkan. Dan seorang project control harus paham nih untuk disiplin apa dulu yang harus maju duluan, harus start, terus produk-produk interface apa saja yang saling bersinggungan antar disiplin. Nah, itu harus di-arrange dulu nih sama project control. Misalkan dari departemen mechanical misalnya. Mechanical itu akan dibutuhkan hasilnya oleh sivil. Nah, tapi kan mechanical dia nggak langsung dia sebagai penyedia data pertama, karena si mechanical juga perlu data proses. Nah, berarti proses dulu nih awal. Nah, itu semua sekuensial itu harus dipahami oleh seorang project control yang menyusun schedule submission masing-masing dokumen tadi. Jadi tidak saling menunggu dan tidak saling menyalahkan. Wah, ini saya harus ngeluarin ini, data ini aja belum keluar. Nah, itu biasanya dengan pengaturan project schedule yang diatur oleh project control itu seharusnya sih bisa sekuensial seperti itu sih, Mbak. Kalau sampai muncul udah dudet nih, harus segera buru-buru diselesaikan, tapi data belum ada dan segala macam. Nah, kira-kira ada pengalaman nggak punya seperti itu dan solusinya seperti apa biasanya? Oke, sering sih terjadi sebenarnya seperti itu. Saat kita suatu disiplin harus submit dokumen, sedangkan disiplin dari hulunya itu belum bisa mengeluarkan data, iya masih proses mengerjakan. Biasanya kita bikin meeting, internal meeting. Kalau cukup dibahas internal ya internal, cukup internal. Artinya ya dari si hulu misalkan dari proses misalnya menyampaikan kondisi desain seperti ini, dan dari tim mereka akan menyampaikan perkiraan dulu, general overview dulu, estimasi. Tapi kalau estimasi memang harus dari si departemen bersangkutan. Nah, itu akan digunakan untuk initial submission dulu, misalkan issue for review. Nah, di situ kita kan biasanya submission itu nggak langsung final ya. Jadi masih ada kesempatan saat issue for review menggunakan data prelim dulu. Yang data prelim itu memang berasal dari si disiplin sumbernya. Nah, kita gunakan dulu, prosesnya berlangsung, nanti desainnya, nanti ada second submission, kita update lagi. Nah, artinya kan tidak saling benar-benar nungguin dulu sampai selesai gitu ya. Jadi strateginya seperti itu. Makanya tadi yang si project control itulah yang nyusun timeline-nya tadi gitu. Biasanya seperti itu sih untuk menjaga schedule. Berarti nggak langsung sekali jadi ya, nggak langsung bisa sekali aja jadi. Nanti dengan beberapa tahapan atau revisi nanti baru muncul final design yang itu bisa digunakan untuk pelaksanaan. Nah, dan dalam proses engineering itu ada kemungkinan juga nanti penyesuaian lagi setelah mungkin ada perubahan data atau ada perkembangan di desainnya si proses. Nah, itu bisa penyesuaian lagi. Itu yang namanya ya kayak proses engineering lah. Jadi nggak dari awal langsung fix gitu, nggak. Kayaknya nggak ada tuh. Nggak ada. Kayaknya nggak ada yang langsung selesai fix, nggak ada, karena ini kan proses semuanya, dan itu biasa di dunia engineering. Gitu. Yang paling menderita ya sipil, berubah lagi. Iya. Oke. Kalau dari Mbak Ima sendiri, pernah nggak ngalamin mepet nih waktunya, dudet dan segala macem. Nah, apalagi nih fresh grade nih biasanya stresnya tingkatnya tinggi nih, gengsi lagi. Udah langsung, aduh ini gimana? Udah ini kerjain apa enggak? Nah, kalau dari coba ada pengalaman nggak? Kalau dari pengalaman saya sebagai civil engineer junior ya, itu kan kita menerima pekerjaan itu dari leadernya. Nah, biasanya ini leader ini udah
udah kayak ngira-ngira yang tadi itu udah ngefixin data dulu, data yang kira-kira dibuat untuk awalan itu yang mana. Ini misalkan kalau misal belum ada data fixnya, itu dibuat kayak dikunci dulu itu datanya yang tadi yang sudah dijelaskan. Nah itu dikasih ke engineer-nya untuk mengerjakan awalan dulu. Jadi kalau misalkan ada perubahan atau apa itu perubahannya tuh nggak besar gitu kan. Terus kemudian untuk menyesuaikan jadwal sendiri tuh biasanya dari leader sudah menginformasikan gitu. Ini misalkan due date-nya tanggal segini. Nah, itu dari kita sendiri sebagai civil engineer junior juga harus kalau misalkan sedang mengerjakan job desk yang banyak itu kita harus ngurutin sendiri dulu ini kira-kira yang dibutuhin yang paling cepat yang Prioritasnya mana. ya. Iya, prioritasnya. Soalnya kita juga ada checking internal. Jadi sebelum diberikan ke klien itu dicek internal dulu baru diberikan ke klien. Jadi hal-hal tersebut itu harus diperkirakan terlebih dahulu. Kayak misalkan, oh bisa ini misalkan ngerjain fondasi 3 hari, kemudian dikasih ke checker, kemudian diceknya mungkin 1 hari. Kalau misalnya ada revisi dikerjain, terus nanti jadi kurang lebih satu report itu bisa 1 minggu gitu. Contohnya gitu. Sebagai Gensi gitu sih. Dijadwal aja. Iya, agak pressurize nggak gitu? Enggak ya? Ada pressure kalau misalkan leadernya mungkin ini harus cepat tapi yang ini juga minta cepat gitu kan kita harus benar-benar wah ya udah kan kalau misalkan jam kerja ya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah nanti kalau misalkan kurang ya kita harus ngambil lembur gitu-gitu kan masih aman. No issue ya berarti. Yang penting mengikuti apa arahan dari leader dan tetap mau belajar ya. Sama diskusi dengan leader dan senior engineer karena kadang kita kalau sendiri mikirnya mungkin rumit tapi setelah diskusi ternyata oh ini seperti ini Ada bisa solusi, ya Oke. lebih cepat lah hasil bisa Yang selesai. lebih berpengalaman. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya Mbak Imas. Iya. Aman. Nah, Bu Ocha, suatu proyek itu kan pasti ada yang namanya resiko ya. Nah, dari Bu Ocha sendiri dan Mbak Imas mungkin bagaimana menilai suatu resiko dan seperti apa cara memitigasi serta meminimalisasi resiko agar proyek-proyek yang Bu Ocha dan Mbak Imas jalankan itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin dari Bu Ocha. Oh iya, oke. Untuk manajemen risiko ya dalam pekerjaan engineering, khususnya civil engineering, yang pertama kita kan punya project specification ya, Mbak ya. Nah itu yang pertama yang harus kita ikuti dulu gitu. Dalam menjalankan proses desain kita harus mengacu kepada project specification itu. Nah jika ada deviasi nanti kita akan diskusikan dengan owner. Nah selanjutnya dalam pelaksanaan desain kita punya checklist yang mengawal apakah sudah mengikuti project spec itu. Nah, untuk schedule dan item lainnya kita biasanya menyiapkan control sheet, misalkan kapan dokumen itu harus disubmit, kita sudah terima data belum gitu untuk dokumen itu. Nah, itu dikawal di control sheet tadi dan sehingga kalau ada kendala-kendala itu langsung bisa kita bahas, kita cari solusinya. Jadi nggak sampai berlarut-larut, ya seperti itu. Berarti dengan adanya mitigasi dari awal, kemudian ada pengecekan yang berlapis ya Bu pastinya dari berbagai posisi. Betul. Nah, jadi nanti itu memungkinkan untuk tidak muncul resiko yang betul. besar gitu di kemudian hari. Ada internal review itu sebelum ke Review juga. owner. Bahkan ya. mungkin sebelum disampaikan ke owner ada final check juga. Iya, gitu. ada final check dari internal. Berjenjang untuk itu. Baik, terus dari Bu Ocha dan Mbak Imas mungkin ya bisa dijelaskan juga nggak sih terkait prioritas pekerjaan yang mungkin bisa dibilang mepet-mepet nih dari tenggat waktu. Nah, kira-kira dari Bu Ocha dan Mbak Imas ada nggak tip and triknya juga? Mungkin dari Mbak Imas dulu deh. Kalau dari saya sebagai civil engineer junior itu kita pasti dikasih job desk dari leader gitu ya. Nah itu kita kan pasti dikasih tahu untuk deadline-nya kapan. Nah itu kita yang harus bisa memanage sendiri itu kapan kita harus mengerjakan, misalkan kayak satu report itu kita kerjain dulu 3 hari atau 4 hari, terus kemudian kan karena ada internal check gitu ya, jadi kita berikan ke checkernya, terus selanjutnya baru bisa dikasih ke klien gitu. Jadi emang harus benar-benar bisa memanage sendiri biar kalau bisa di jam kerja itu dimaksimalkan biar nggak ngambil lembur gitu.
Oke, ya. Jadi dioptimalkan bisa dikerjakan pada saat jam kerja ya seperti itu. Terus ini terakhir nih mungkin buat Bu Ocha dan Mbak Imas juga ya. Setelah apa namanya pengalaman di dunia konstruksi terutama ya di dunia engineering dan pasti nanti berhubungan juga dengan dunia konstruksi dan sebagainya. Nah, apa yang akan Bu Ocha dan Mbak Imas lakukan untuk terus meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan. Karena kita tahu nih perkembangan zaman, teknologi, kemudian pembangunan di Indonesia terutama kan terus berkembang nih. Nah, biar nggak ketinggalan seperti apa nih dan juga tetap eksis sebagai seorang civil engineer di Indonesia. Seperti itu. Mungkin dari Bu Ocha dulu. Oke. Supaya tetap eksis Mbak, saya sebagai civil engineer, ya kita berusaha ya bisa terlibat di proyek-proyek yang ada di Indonesia ini sebagai civil engineer. Tapi bukan hanya terlibat saja, tapi kita mengupgrade diri mulai dari penggunaan teknologi seperti software, termasuk juga untuk update-update code dan standar yang digunakan. Terus juga berusaha terlibat atau mengambil lesson learn dari proyek-proyek sebelumnya untuk proyek yang akan kita lakukan. Mungkin jenis dari facility yang didesain dan kendala-kendalanya apa saja itu menjadikan kita lesson learn. Nah, selanjutnya juga kita berusaha ya mengikuti lah perkembangan gitu, metode-metode yang baru untuk construction ataupun desain gitu ya, termasuk juga mengikuti seminar-seminar atau webinar gitu. Biar kita itu apa ya mengikuti perkembangan ilmu-ilmu civil engineering. Oke. Nah, seru nih Bu habis pembahasan terkait masalah proyek dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak dari Bu Ocha maupun Mbak Himas nih nanti sedikitlah pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih ada keraguan untuk bisa ngambil jurusan civil engineer seperti itu. Nah, mungkin dari preview yang disampaikan Bu Ocha sama Mbak Imas tadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Sedikit Bu pesan-pesan buat teman-teman mungkin. Ya buat teman-teman ya apa yang sekarang istilahnya para Gen Z ya. Jangan takut ya ambil jurusan teknik sipil atau civil engineering karena lapangan kerjanya sangat luas. Maksud luas di sini ya yang benar-benar mengaplikasikan ilmu teknik sipil atau civil engineering semasa kuliah ke aktual pekerjaan itu banyak pilihannya. Mungkin ya sebagai civil engineer itu bukan hanya ngedesain, nanti juga ada sebagai project control juga bisa dan juga sebagai construction engineer juga bisa. Jadi sangat luas ya lapangan kerjanya. Hasil dari kuliahnya nanti akan bisa diaplikasikan ke bidang pekerjaan. Mungkin tambah dari Mas ya yang mengalami sendiri sebagai Gen Z yang baru masuk di dunia civil engineer. Kalau dari aku sendiri kan banyak ya yang udah kalau dilihat sekarang juga banyak yang cewek-cewek yang masuk ke civil engineer kayak kalau misalkan yang lainnya pengen masuk civil engineer menurut saya kayak itu sangat oke banget buat masa depan kita ya tentunya karena civil engineer kan akan berkembang terus gitu ya sampai nanti gitu akan ada terus ilmunya akan ada terus lapangan pekerjaannya gitu. Nah, kalau misalkan jadi cewek juga jangan takut, nggak semua civil engineer itu kerjanya di lapangan panas-panasan. bisa di kantor pakai AC ya. Iya betul, ada yang di kantor pakai AC juga. Itu contohnya kalau di sini ya di rekayasa engineering, apalagi di RE juga banyak banget ilmu yang bisa didapat. Apalagi kalau di RE itu yang dikerjakan itu benar-benar sesuai sama apa yang kita pelajari di kuliah dan ilmu yang kita dapat itu bisa banyak banget. Jadi buat teman-teman di luar sana lebih dicari lagi pengen minat bakatnya apa, apalagi kalau di civil engineer menurut aku itu keren banget sih. Oke, Ya, siap. Perempuan. Apalagi perempuan. Pokoknya jangan takut berusaha, jangan takut berjuang, tetap fokus ya tujuannya di mana, belajar juga. Dunia teknik itu nggak semenakutkan itu kok untuk Menarik, kita. menarik. Sangat menarik, Menarik. ilmunya pasti sangat banyak dan pastinya ilmunya bermanfaat ya untuk kemajuan negara kita terutama Indonesia. Oke. Mungkin seperti itu bincang-bincang kita hari ini dengan dua narasumber kita, ada Bu Ocha dan Mbak Imas
Dari saya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk ngobrol, banyak ilmu secara pribadi yang saya dapatkan, dan juga untuk teman-teman di luar sana, semoga apa yang disampaikan Bu Ocha dan Mbak Imas ini menjadi manfaat yang luar biasa dan bisa dijadikan inspirasi, terutama untuk teman-teman yang sedang bingung nih di luar sana, mau apa ke depannya nanti, mau ambil kuliah jurusan apa dan sebagainya. Seperti itu. Nah, oke, Rikar ID, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Sangat senang menemani kalian di sini. Untuk kegiatan hari ini, obrolan hari ini kita cukupkan. Terima kasih Bu Ocha sekali lagi dan Mbak Imas. Kita tutup ya teman-teman untuk acara hari ini. Sampai jumpa di Rikar Talk berikutnya. Salam profesional.